Ibu-ibu ya, tadi sudah disampaikan dari perwakilan peserta, sudah menjelaskan hasil diskusi. Nah, sekarang Ibu ya, sebagai kesimpulan, nah kita akan melihat Bu flip chart ya Bu ya. Ini yang namanya dengan flip chart 3A ya Bu ya. Ini Bu. Ini yang dinamakan dengan flip chart 3A, yaitu tentang ini Bu, yaitu tentang kondisi dan permasalahan lansia Bu. Bu, sekarang kita perhatikan semuanya ke sini ya. Nah ini Bu, lihat Bu, semuanya Bu. Ayo kita baca bersama-sama ya Bu ya. Di sini lihat Bu, kondisi dan permasalahan lanjut usia nih. Yang pertama fisik atau biologis ya Bu ya. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh ya, menyebabkan kulit kering dan keriput ya. Ya Bu, sama-sama kita baca Bu. Yang kedua, gangguan gerakan akibat radang sendi tulang rapuh. Yang ketiga Bu, gangguan panca indera atau penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap ya Bu ya. Selanjutnya, gangguan saluran kencing. Kencing tak terkontrol ya Bu ya. Yang ke berapa ini sekarang Bu? Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan. Nah, yang terakhir muncul penyakit Alzheimer atau kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Ini ya Bu ya, tentang kondisi permasalahan lanjut usia. Ini yang flip chart 3A ya Bu ya. Nah, sekarang ini Bu, 3B. Nah, kita lihat ke sini Bu. Tadi tentang 3A fisik ya Bu ya. Nah, sekarang tentang kondisi permasalahan lanjut usia psikososial namanya Bu ya. Nah, tentang diri dan hubungannya dengan orang lain. Yang pertama nih, ada perubahan emosi Bu. Misalnya muncul depresi, ada rasa cemas dan ketakutan ya Bu ya. Nah, misalnya ini muncul depresi, cemas dan ketakutan disebabkan oleh apa? Perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Lalu kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Nah, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang ya Bu. Ya, lalu agresif atau marah-marah, menendang pintu, menyerang, dan lain-lain. Nah, perubahan sikap dan perilaku, misalnya Bu, cenderung diam di rumah, gerakan lamban, susah pergi jauh, lalu murung, melamun, ya, memerlukan teman bicara. Seterusnya Bu, ini berorientasi pada masa lampau, berhubungan dengan tetangganya kurang baik. Nah, ini ya Bu ya yang disebut dengan psikososial, diri dan hubungannya dengan orang lain. Nah, yang ini Bu, yang ketiga, flip chart 3C ya Bu ya, lihat di sini Bu, kondisi dan permasalahan lanjut usia. Ada spiritual atau rohani ya. Yang pertama, jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Lalu tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya ya. Karena menua, karena harus memakai alat bantu ya. Si lansia ini kurang menerima. Lalu kurang mau berbagi dengan orang lain. Nah, kurang mau berbagi, kurang bersedekah ya Bu ya. Nah, ini yang terakhir, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Ini Bu ya, ketiga kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang pertama tadi apa Bu?
Ya, fisik atau biologis. Yang kedua, psikososial. Yang ketiga, ya, spiritual atau rohani. Pintar ibu-ibu. Berarti dari tadi ibu-ibu menyimak, memperhatikan apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Nah, sekarang ini tentang kondisi dan permasalahan lanjut usia Bu ya. Nah, sebagai kesimpulan Bu, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan tadi ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, setelah kita mengetahui permasalahan yang mereka alami ya, yang dialami oleh lansia, nah kita akan membahas bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi akibat kondisi tersebut. Nah, sekarang ibu-ibu kita diskusi lagi ya. Tadi kelompoknya kelompok 1, 2, dan 3 ya. Sekarang pertanyaan untuk kelompok 1. Apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia ya Bu ya. Sekarang ya sok Bu, ditulis dulu Bu. Apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia ya agar lansia sehat dan bahagia. Ya betul. Kelompok 2 ya. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia? Ya sudah. Kelompok 3 Bu, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Bagaimana menghadapi lansia ya yang sulit perilakunya? Ya, sok Bu, sekarang kita berdiskusi dulu ya. Ya, silahkan Bu. Nah, sekarang Bu ya. Nah, untuk sekarang kesimpulan tadi yang ibu-ibu telah diskusikan ya Bu. Iya, sekarang nih Bu. Kita lihat ke sini semuanya Bu. Kita baca bersama-sama ya Bu ya. Nah, ini Bu. Susah ya Bu ya. Bentar Bu. Iya. Siap Bu? Ya. Ini Bu, untuk kesimpulan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lansia ya Bu, kita lihat di sini. Ada prinsip melayani lansia. Ya boleh. Siapa yang mau mewakili Bu untuk membacanya? Ya, kita baca bersama-sama atuh ya Bu ya. Malu katanya Bu. Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Ya, misalkan kita memberikan nama lain ya Bu ya. Lalu tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah dan tersinggung. Lalu tidak membesar-besarkan masalah sepele ya Bu, jangan dibesar-besarkan. Lalu menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Nah, terus Bu, kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Nah, yang terakhir, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah ya Bu ya. Nah, ini cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya, sulit sekali ya Bu ya. Nah, kita harus tetap menghormati Bu dan menghargai lansia sebagai orang tua ya Bu ya. Harus tetap menghormati. Yang kedua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Yang ketiga, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Kita harus mau mendengarkan apa yang mereka ya bicarakan. Lalu yang keempat, melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Nih yang kelima Bu, memberi kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan
sepanjang tidak membahayakan dirinya. Begitu ya Bu ya, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya ini. Nah Bu, itu tadi prinsip melayani lansia dan cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya.